Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok strategi pembelajaran kontekstual yang beranggotakan Siti Fatimah dengan NIM A1B1200051 dan Laura Meditasari dengan NIM A1B1200101. Kami akan membahas mengenai strategi pembelajaran kontekstual. Untuk mengetahui lebih jauh strategi ini, mari kita simak bersama-sama. Selamat menyimak! Sebelum memasuki inti pembahasan materi ini, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu apa sih itu strategi pembelajaran konseptual. Strategi pembelajaran konseptual merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Artinya, saat kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik seolah bisa merasakan dan melihat langsung aplikasi nyata materi yang sedang dipelajari. Menurut Hamduni tahun 2012, belajar bukan hanya menghafal, tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki. Apa sih tujuan dari strategi pembelajaran kontekstual itu? Nah, tujuan dari strategi pembelajaran kontekstual itu, yang pertama, untuk memotivasi siswa agar memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Kemudian yang ketiga yaitu menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Yang keempat, bertujuan untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, bertujuan agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Artinya, siswa berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menemukan dan menggali sendiri materi pelajaran. Yang kedua, siswa belajar melalui kegiatan kelompok seperti kerja kelompok, berdiskusi, saling menerima, dan memberi. Yang ketiga, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata secara real. Yang keempat, kemampuan didasarkan atas pengalaman. Yang kelima, tindakan atau perilaku dibangun atas kesadaran diri sendiri. Misalnya, individu tidak melakukan perilaku tertentu karena ia menyadari bahwa perilaku itu merugikan dan tidak bermanfaat. Adapun manfaat dari strategi pembelajaran kontekstual ini. Manfaatnya yaitu melatih siswa agar dapat berpikir kritis sesuai dengan situasi dunia nyata siswa, mengajak siswa pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi dengan penerapan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, contoh strategi pembelajaran kontekstual. Misalnya yaitu seperti menggunakan media koran sebagai media belajar. Kemudian, meminta siswa untuk membuat sebuah clipping gambar yang menunjukkan kondisi banjir di beberapa daerah. Secara berkelompok, siswa diajak melakukan pengamatan yang bertujuan menjawab sebuah pertanyaan. Setelah itu, siswa berusaha menemukan penyebab masalah, mengklasifikasikannya, dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah data terkumpul, siswa secara bergantian mempresentasikan hasil kerjanya. Setelah itu, siswa lainnya dapat mengajukan pertanyaan kepada siswa yang sedang mempresentasikan hasil kerjanya tersebut. Kelebihan strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif. Kedua, menyadarkan tentang apa yang mereka pelajari. Ketiga, membantu siswa untuk lebih bekerja efektif. Keempat, terbentuknya kerjasama yang baik antara individu maupun kelompok. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan pada siswa untuk terus maju sesuai potensi yang dimiliki siswa. Kekurangan strategi pembelajaran kontekstual.
Yang pertama yaitu pemilihan materi pembelajaran yang berdasarkan kemauan siswa, sedangkan kemampuan siswa itu berbeda-beda. Yang kedua, pengetahuan yang didapat siswa akan berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, proses belajar mengajar membutuhkan waktu yang lebih lama. Kekurangan yang keempat, yaitu bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran ini, maka siswa tersebut akan terus tertinggal. Dan yang terakhir itu, bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri antar siswa, karena ada kemampuan siswa yang tinggi, tapi ada pula kemampuan siswa yang rendah. Dari pemaparan materi yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Strategi ini dapat melatih siswa agar dapat berpikir kritis sesuai dengan situasi dunia nyata siswa, mengajak siswa pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi dengan penerapan aktivitas sehari-hari. Sekian materi yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.